Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang telah memberikan hidup kekal bagi kami. Kalau pada hari ini kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan dan juga untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah sapaan firman Tuhan pada minggu ini boleh menguatkan kami untuk kami boleh hidup menjadi berkat dimanapun kami berada. Untuk itu Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu ini tertulis dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Tema dari firman Tuhan pada saat ini yaitu kasih adalah buah iman orang percaya. Kasih adalah buah iman orang percaya. Kata kasih tidak pernah habis-habisnya dari pembicaraan setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, gereja. Kata kasih tidak pernah habis-habisnya dan tidak akan pernah berhenti untuk kita sampaikan. Yang walaupun mungkin dalam tindakan itu kita sendiri yang mengetahuinya. Apakah saya dan saudara-saudaraku sudah melakukan kasih itu dalam tindakan kita? Bagaimanapun juga, mengasihi adalah hal yang sangat penting. Namun sering sekali seseorang mengasihi karena ada faktor tertentu. Karena ada faktor tertentu. Karena dia keluarga saya, karena dia anak saya, karena dia saudara saya harus menolongnya, saya harus mengasihinya. Jadi ada kadang karena faktor tertentu. Nah, lalu bagaimana kasih yang sesungguhnya, kasih yang Allah maksudkan untuk kita lakukan? Mari kita memahami firman ini lebih dalam lagi, saudaraku. Dalam Injil Yohanes ditekankan, dibicarakan tentang ungkapan yang mengatakan Yesus sebagai roti hidup, Yesus sebagai terang dunia, Yesus sebagai pintu ke domba-domba, Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus adalah kebangkitan dan hidup, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Injil Yohanes sangat menekankan ini. Tujuan Injil Yohanes adalah supaya setiap orang yang percaya
bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan oleh iman memperoleh hidup yang kekal. Hanya dengan iman kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yohanes mau menekankan supaya setiap orang yang percaya boleh bertahan dalam iman dan bertumbuh di dalamnya. Orang percaya harus boleh tetap bertahan dalam iman dan bertumbuh di dalamnya. Nah, jadi iman kita harus terus boleh bertahan dan harus tetap bertumbuh di dalam Yesus. Nah, dalam ayat 9 sampai 11 dikatakan, tinggallah dalam kasihku. Yesus Kristus adalah gambaran yang sempurna dalam ketaatannya pada Bapa. Yesus taat sampai mati untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, kepada saya dan saudaraku. Apakah saya dan saudara pernah menunjukkan kasih itu, pernah menyatakan dalam tindakan kasih Allah yang sempurna itu telah kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita? Kita jawab sendiri, saudaraku. Kita tahu sebesar apakah kasih kita kepada sesama kita. Kita yang tahu jawabannya. Tinggal di dalam kasihku, mampu mengasihi seperti Yesus mampu mengasihi para murid. Tinggal di dalam kasihku. Kalau sudah dikatakan kata tinggal, tidak akan pernah terlepas. Harus tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Tidak ada kata sampai disinilah aku mengasihimu. Ola diom maaum hu haolongi ho. Dangadong hata songoni. Alai ikut terus hot diholong maka ngoluhon jala tapat luhon mai sian pabainata tudongata. Saudaraku yang terkasih, para murid sebagai pendengar harus bisa menjadi pelaku. Harus bisa menjadi pelaku. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, bukan hanya pendengar tentang firman Tuhan, mendengar khotbah, membaca firman, bukan hanya sampai di situ. Tetapi orang Kristen, murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus, harus menjadi pelaku akan perintah Tuhan. Bukan pendengar, pelaku. Kalau pendengar mungkin banyak, saudaraku, orang yang sudah mendengar ribuan khotbah. Tetapi pertanyaan, apakah kita sudah pelaku atas apa yang kita dengar, yang kita ketahui tentang firman Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara-saudaraku. Ayat 12 dikatakan, supaya mereka tinggal di dalam kasih-Nya, supaya murid selalu mengasihi sesama dengan kasih Allah, bukan kasih yang dimiliki oleh manusia, bukan hanya kasih yang berbalas. Adong do bahasa Batak na idok holong namar parbuat. Artinya, ketika aku mengasihi seseorang karena aku tahu dia menguntungkan bagiku, ketika aku menolong seseorang karena aku tahu aku akan mendapat upah dari apa yang kulakukan kepadanya. Inilah sering kasih manusia, kasih yang menuntut balas, kasih yang ingin imbalan. Nah, jadi ini adalah kasih yang dari dunia, bukan kasih yang daripada Allah. Kasih yang daripada Allah akan terus menerus mengalir sekalipun kita tidak ada keuntungan untuk mengasihinya, kita tidak ada keuntungan untuk menolongnya, tetapi yang pasti kita adalah saksi Kristus untuk melakukan yang terbaik, untuk menunjukkan, mengalirkan kasih itu sebagaimana Allah telah mengasihi kita, sebagaimana saya dan saudaraku telah menerima kasih yang daripada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, di ayat 13 sampai 15 dikatakan, kasih yang terbesar, kasih Allah yang tanpa syarat itulah yang telah dinyatakan bagi saya dan saudaraku. Ada orang banyak mengorbankan harta, tenaga, waktu dan lain-lain, tetapi tidak mudah orang mau mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang lain.
Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, jadi kasih Allah luar biasa bagi kita untuk keselamatan kita. Karena kitalah Yesus Kristus tersalib. Kasih Allah begitu besar. Kalau saya dan saudaraku sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, sekarang bagaimana kita boleh berbuat kepada sesama kita, tidak memandang siapa dia, apa pekerjaannya, apa statusnya, tetapi kita harus tetap mengalirkan, menyatakan, mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita dengan tindakan. Yesus katakan, dia mengumpamakan muridnya sebagai sahabat. Jika murid mampu melakukan apa yang diperintahkan, Yesus menegaskan kepada murid-murid harus ada ketaatan kepadanya. Ada ketaatan untuk melakukan. Nah, jadi mungkin kita bertanya, Tuhan Yesus, apakah aku sebagai orang percaya yang taat? Kita jawab dengan diri kita sendiri. Kalau saya dan saudara belum menjadi murid Yesus, orang percaya yang kepada Yesus, belum taat kepadanya, saat ini katakan di hati saya, di hati saudara, Tuhan, saya akan menjadi orang percaya yang bertebus, yang taat akan perintah-Mu, taat dalam keadaan bagaimanapun. Jangan ketaatan kita melihat situasi, tapi taatlah dalam susah, dalam senang, miskin atau kaya, sakit atau sehat. Saya tetap percaya Yesus adalah juru selamat dan kehidupan bagiku. Ini harus menjadi komitmen orang yang telah menerima kasih Kristus. Maka Yesus akan katakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya Yesus katakan supaya mereka tidak tinggal diam, tapi mereka harus terus melakukan satu tindakan yang semakin hari semakin maju untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan rahmat Tuhan kepada setiap orang. Dimanapun kita berada, nyatakanlah tentang kebenaran Kristus, nyatakanlah tentang keselamatan yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan lakukanlah kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Allah akan turut campur tangan, memperlengkapi kita, menuntun kita. Allah akan menguatkan saya dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita melakukan segala pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia sampai kepada kematiannya, ada 4 hal yang harus kita terima. Yang pertama adalah kita akan bersukacita. Kita bukan lagi disebut hamba, kita dipanggil untuk melayani, kita akan diberkati untuk memberkati. Nah, ini akan kita terima, saudaraku, sebagai tugas kita, sebagai suasana situasi yang harus kita rasakan dan yang harus kita lakukan. Marilah kita mengasihi bukan karena ada maunya, karena mengasihi adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Keharusan. Jadi mol adong dope dihita amang dot inang nasubui dope mang kangoluhon mangulahon holongi di bagasan parngoluota dopak dongata jolma dopak keluargata dopak ise pesalahut molodang taulaho dope berarti dang dope hita didok sisean di debata dang dope didok kita hala naposea molodang tahamuluho dope holongi jala tabain sadapa bahenan tudongata. Belum dikatakan kita sebagai sahabat Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan karena ada maunya. Karena di dunia ini sekarang banyak orang mengasihi karena ada maunya. Nah, holong namar pabuat dan ngoluni halak Kristen si songonon.
ngolu ni hala na porsia tu de bata ikot toktong manugu mangalehon maparohahon halak narikot si parohonota narikot si tuguota on ikon ulahonota adong do halak Kristen nunga dibereng donganna masikor ngadibereng donganna dan adong keadilan tibana dibaen halak tertentu olo do hitasip tapasobu adok disi ay sotuau dibaen adok disi soau nama sikor dok di tahun bahkan di tengah-tengah keluarga pun saudaraku sering terjadi seperti ini. Siapa lu siapa gue, yang penting saya senang, masa lalu tidak tahu. Sering sekali. Apakah itu hidup anak-anak Tuhan? Kalau masih ada di antara kita saudaraku yang seperti itu, bertobatlah, bertobatlah supaya kita bisa disebut sebagai sahabat Yesus. Supaya kita bisa menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Bertobatlah. Jangan pernah menolong karena ada maunya. Jangan pernah kita memberi karena ingin menerima balasan. Berilah. Bukan karena kita berharap dari orang yang kita beri itu kembali memberi kepada kita. Tetapi berilah, kasihilah. Karena Allah telah lebih dahulu memberi. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Itu harus kita lakukan. Dan selanjutnya, bekerjalah menghasilkan buah yang tetap bagi Allah dan menyampaikan Injil kepada setiap orang. Tugas setiap orang percaya adalah menyampaikan Injil kepada setiap orang. Dimanapun kita berada, saksikanlah Injil Tuhan. Saksikanlah dengan perkataan dan perbuatan. Harus seiring. Jangan hanya dengan perkataan kita menyaksikan Injil Kristus. Saksikanlah Injil Kristus. Perkatakanlah. Bicarakanlah, sampaikanlah dengan ucapan dan dengan tindakan. Ini yang penting. Karena orang Kristen banyak saat ini hanya pandai berbicara, hanya pandai menyampaikan pesan Kristus, tetapi tidak sampai melakukan pesan itu dengan tindakan. Jadi untuk itu saudaraku, firman Tuhan dengan tema kita mengatakan, kasih adalah buah iman orang percaya. Untuk itu, apakah saya dan saudaraku sudah menunjukkan buah iman itu dalam kehidupan kita? Mari kita lakukan. Mari kita nyatakan buah iman itu dengan sikap dan tindakan kita kepada siapapun tanpa memandang muka, tanpa melihat status. Mari kita hadir, mengasihi, menolong mereka. Dan kita boleh menjadi berkat karena Allah sudah memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu telah menyapa kami pada minggu ini. Untuk kami boleh menghasilkan buah iman kami melalui kasih itu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus menyampaikan Injil Kerajaan Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun, situasi bagaimanapun. Mampukan kami Tuhan untuk menyatakan Injil Kerajaan Tuhan melalui ucapan, melalui pemberitaan firman, dan juga melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan pulang untuk menyatakan kasih itu kepada sesama kami dan kepadamu ya Tuhan. Dan kami nyatakan melalui ketaatan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Bapa untuk selama-lamanya. Amin.